Jika keluar mani secara sengaja dalam keadaan darurat di puasa Ramadan, apakah membatalkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Sehuna Syekh Surahman Hidayat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaan kepada kami. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama dan juga menjadi wawasan keislaman kita. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pertanyaan yang pertama datang dari Bapak Arianto Purnomo asal Blitar yang menanyakan, jika keluar mani secara sengaja dalam keadaan darurat di puasa Ramadan, apakah membatalkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu mutaqabbala. Allahumma amin. Terkait al-istimna, mengeluarkan mani sengaja dalam keadaan darurat. Nah ini yang dimaksud darurat itu apa? Itu belum dijelaskan. Bahwa al-istimna atau nakihul yad dalam bahasa fikih itu menikah dengan tangan. Istimna, masturbasi, bahasa Indonesianya. Kalau disengaja, itu mayoritas ulama berpendapat itu membatalkan. Kalau disengaja. Kenapa? Sebab ujung istimna itu kan ada ro'syah ladzah. Itu mirip dengan ujung tentu saja jima. Mirip. Nah, tentu jima termasuk yang membatalkan. Hanya ini bukan termasuk jima. Tentu dosa besarnya tidak, tapi ada kesengajaan di sini, berarti kan ada tidak, artinya menodai akhlak berpuasa, karena akhlak itu kan mengekang, menahan dari apa-apa yang merupakan godaan hawa nafsu, syahwat. Nah ini termasuk syahwatul farj, kan, termasuk syahwatul farj, dorongan libido. Nah, seksualitas, hanya jalurnya tidak tepat, tidak seks, kan, makanya disebut nakihul yad, dia nikah tapi hanya dengan tangannya. Begitu kan. Karena ada tidak terhadap akhlak puasa, dan sengaja ulama mayoritas itu keberatan, itu membatalkan, untuk menjadikan pelajaran agar kembali kepada akhlak puasa, yaitu mengendalikan selera hawa nafsu. Nah, ini termasuk nafsu makan, nafsu ngomong, ini nafsu seks, kan, dikendalikan begitu, Itu dari sisi batal tidaknya batal. Berarti kalau batal harus qadha, Nah, gitu kan. Dan fihi ismun, dia melakukan dosa karena kesengajaan. Berdosa gitu. Hanya di sini daruratnya itu tidak dijelaskan. Seperti apa? Bisa saja darurat itu ada dipaksa, dan tidak bisa menghindar. Kalau menghindar dia akan bahaya, Jadi ditimbang-timbang antara dia melakukan itu masturbasi dengan tidak, itu lebih bahaya. Tidak melakukan itu adalah darurat. Itu kita tidak tahu daruratnya seperti apa, kan. Nah
tapi tetap dia batal, tentu saja harus mengqadha. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Kun yang menanyakan terkait amalan ataupun ibadah apa yang bisa dikerjakan oleh wanita yang sedang haid ya supaya bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Posisinya lagi haid. Ya, yang haid tentu saja dilarang sholat, ya kan? Dilarang memegang mushaf, ya, membaca mushaf langsung dari mushaf, dan dilarang berpuasa. Puasa ya, Bu. Ya, kan gitu. Nah, tapi tidak berarti dia dilarang dari amaliyah ibadah-ibadah yang lain, yaitu disebutkan udkurullah dzikran katsira, zikir pada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu saja, baca terus itu ya. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah itu azim, itu dua kalimat yang ringan diucapkan tapi bobotnya sangat berat. Itu begitu disebutkan dalam hadis. Kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lalu astagfirullah wa atubu ilaih, istighfar itu tentu saja astagfirullah kan tentu saja memantapkan jiwa kita, hapus dosa kita, dan mendatangkan rezeki. Istighfar itu, lalu sholawat tentu saja, ya kan. Itu saja terus, ya kan. Dan kita merespon orang lain membaca, kita merespon juga itu boleh. Azan misalnya kan, ya kita merespon itu boleh, ya kan. Jadi hanya membaca Al-Quran secara teks, nah itu ya. Tapi kalau ya bagaimana, karena perlu memelihara hafalan, boleh, tapi jangan ditalafuzkan. Ya, dia ala dhahri bi dhahri dihni gitu kan. Jadi dihafal gitu bisa itu. Ya, murojaah hafalan ya hanya dengan ingatan, tidak talafuz, ya kan. Ya, walaupun harus talafuz ya tidak bunyi, itu kan. Kalau namanya membaca itu kan tentu saja ada bunyi kan. Nah itu, jadi itu dimungkinkan, ya kan. Juga tentu saja mendengarkan tausiah itu boleh kan ya. Jadi ya hanya yang sifatnya dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri, yaitu tilawatul Quran secara harfiah teks ya, lalu membunyikan ayat-ayat Al-Quran, ya itu saja yang tidak boleh kan. Ya, tentu saja puasa, ya kan. Bagaimana kalau berdoa boleh, ya kan. Bersedekah boleh, ya kan, begitu. Nah ini kesempatan. Wallahu a'lam. Jadi masih sangat banyak yang wasail, materi-materi ibadat yang bisa dilakukan minus puasa, ya kan. Dan puasa itu hanya ditunda, ya kan. Nah, nanti akan faidatu min ayyamin ukhar, digantikan pada waktu yang lain setelah bulan Syawal, insyaallah. Mudah-mudahan ibu tetap sehat ya, tetap sehat. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Ani Oktarini asal Lampung yang menanyakan, saya kalau lagi puasa pakai obat asma inhaler, apakah membatalkan puasa? Nah, jelas yang membatalkan itu adalah al-aklu wasyurbu ya wal jima', ya kan, itu. Al-aklu wasyurbu itu memasukkan makanan apa saja, syurbu memasukkan air apa saja, ya kan, ke mulut atau ke jauf. Jauh itu mungkin tidak melalui mulut, bisa saja melalui hidung, tapi akan masuk gitu ke tenggorokan. Nah, atau melalui telinga, obat tetes misalnya, tapi masuk gitu kan. Nah, itu termasuk jauf. Jadi memasukkan materi cair ataupun padat
kepada jauf ya. Kalau ada niatan mengkonsumsi ya taladud berarti makan atau minum pengertiannya. Kalau tidak yaitu dihukumkan pada makan dan minum kalau memasukkan materi itu kepada al-jauf tadi, lubang yang bisa tembus ke dalam begitu kan. Nah, kalau inhaler ini ya, pertama keperluannya adalah untuk meringankan gangguan ya kan. Sesak. Nah, itu biasanya begitu. Jadi niatnya keperluannya at-tadawi al-mudawah, itu kan itu tadawi al-mudawah ini kan diperintah untuk supaya badan ini tetap sehat, bahkan bisa terus menjalankan ibadah-ibadah yang lain ya kan. Yang kedua, inhaler itu kan sekedarnya kan tidak terus saja kan ya, mempat dikit ya di apa dihisap ya sekedarnya ya, kalau sudah plong dikit ya udah, jadi seperlunya iya seperlunya ya kan, itu insya Allah ya tidak membatalkan. Jadi isap seperlunya dengan niat al-mudawah tadi itu apa, untuk meringankan gangguan sakit ya, insya Allah itu tidak membatalkan, asal tadi ya, jangan berlebihan terus ada slot ya kan. Nah, sebab itu ada tentu saja materi udara juga ya kalau berlebihan itu ya. Ini kan ya meringankan ya seminimal mungkin seperlunya begitu. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Arif asal Surabaya yang menanyakan apakah menelan ingus dapat membatalkan puasa dan terkait batasan tenggorokan. Ya, seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada menelan, ada tertelan. Ya, kan. Kalau tertelan atau ketelen, nah itu istilahnya ya, kan tidak sengaja. Iya, jadi istilahnya dia lagi apa? Begitu kan, tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, sepakat ulama tidak tidak batal. Nah, bagaimana kalau menelan? Nah, ini kan, di situ memang bahasan fikihnya cukup ramai ya kan. Umumnya kadar yang ditelan itu kalau hanya dikit begitu kan, dikit itu tidak batal. Jadi kebanyakan ulama mengatakan tidak batal kalau hanya tidak dikit. Kalau ya banyak, nah ini kan ada berlebihan, orang ngapain juga kan, nelen-nelen ingus banyak ya kan. Jadi ada semacam tidak seriusan ya kan menjaga, padahal itu bagian yang harus dihindari begitu. Kalau berlebihan itu membatalkan, kalau ya tertelan itu tidak, atau menelan tapi ya sedikit juga itu tidak membatalkan. Itu pendapat yang ada di dalam fikih ya. Jadi kita tentu saja berhati-hati lebih baik ya. Kita ya nggak perlu ya nelan-nelan lah begitu kan. Dan apa daruratnya menelan ya kan, walaupun orang sakit ya, orang sakit ketelan mah ya, orang sakit batuk atau apa ya itu tertelan karena memang tekanannya ya, sakitnya. Tapi kalau menelan kan enggak ya kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Hendrik asal Cilegon yang menanyakan, saya mau tanya kalau menggunakan obat oles ataupun serum di kulit kepala supaya tumbuh rambut, apakah membatalkan puasa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi apakah ada terusannya ke al-jauf ya kan, atau ada pengaruhnya sehingga apa menambah apa seger jadi tidak haus. Tidak haus ya kan. Nah, itu saya kira tidak kalau hanya serum seperti itu ya. Obat rambut obat rambut lagi kan, itu bukan untuk perut kan, untuk rambut begitu kan. Jadi kalau tidak ada pengaruhnya kepada al-jauf dan pada apa namanya at-taladud, menikmati itu ada hubungan misalnya dengan apa rasa enak, nah, saya kira ini tidak lah kan. Kalau hanya di situ insya Allah tidak termasuk yang membatalkan karena jalurnya juga jalannya beda. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Riki asal Kuningan. Ya.
Istri saya puasa Ramadan tahun 2020 belum tuntas 1 hari sampai waktu Ramadan 2021. Ternyata tidak terbayarkan sampai sekarang, akan memasuki 2002. Untuk membayarnya apakah cukup dengan puasa atau harus bayar fidyah? Dan bismillahirrahmanirrahim, ini tentu saja disesalkan ya. Perhatikan, padahal ayatnya udah jelas kan. Karena maridun atau ala safarin kan, fa'iddatu min ayyamin ukhra, itu bisa bulan Syawal, bisa bulan Hafid, itu kan sudah masih ada 11 bulan, 1 bulan Sya'ban itu ya kan. Nah ini sampai puasa lagi belum kebayar, berarti kan lale ya, kelalaian ini kan. Biasanya karena menyusui gitu. Kalau menyusui, hamil lagi ya. menyusui lagi biasanya ibu. Kalau tidak ada waktu itu para ulama ya cenderung, karena adinu yusrun, agama itu kan memberi kemudahan ya, itu cukup membayar fidyah. Kalau memang tidak ada waktu. Kalau sama sekali tidak ada waktu. Kalau masih ada waktu tapi yang bersangkutan itu yang leha-leha begitu kan. Nah, tentu saja harus qadha kan. Qadha itu utang pada Allah Subhanahu wa taala ya. Utang kepada sesama saja ya tidak ada maaf ya kan. Selama ada waktu ya, apalagi utang pada Allah, itu lebih utama untuk dipentingkan. Fadainullahi aku bil wafa, utang pada Allah itu lebih harus ditunaikan. Nah, yang waktu kalau sudah kita tahu bahwa ada waktunya ya, berapapun cukup lakannya, 1 hari ya kan, 2 hari cukup. Nah, jadi harus introspeksi betul, apakah memang tidak ada waktu sama sekali begitu kan, seperti tadi yang menyusui atau hamil, tidak ada waktu. Kalau dia puasa akan sangat berat kan begitu ya, dan itu pun tentu atas nasihat dokter ya kan. Nah, dokter menasihat sebaiknya tidak puasa misalnya ya, tahan lagi kan itu. Jadi kita tidak main selera di sini kan. Nah, tidak main selera, pendapat dokter. Lalu bagaimana? Ada ruang waktu secara syar'i. Kalau ada ruang waktu 1 hari pun ya wajib, namanya utang ya kan. Utang itu ya harus dibayar. Jadi begitu. Nah, persoalannya apakah cukup qadha ya. Kalau qadha harus ya, kapan sempatnya sampai wafat akan tetap ditagih, itu kan menjadi kewajiban iya kan. Tahun ini belum sempat ya, tahun depan masih ada waktu sebelum dia kan, innalillahi harus dibayar. Begitu. Utang kepada manusia saja kan begitu, dikejar sampai ke alam kubur ya kan. Iya, sebelum diantar ke alam kubur kan Rasulullah coba cek ke ahli warisnya, barangkali atau ke kaum muslimin sini, masyarakat almarhum ini punya utang, sampai seperti itu kan. Nah, padahal fadainullah haqqu bil qadha, utang pada Allah lebih utama ya kan. Jadi tidak ada apa ya. Cuma plus, apakah plus ya, kalau fidyah, kalau sudah dibayar puasanya ya tentu saja tidak ada fidyah. Kalau itu ya, itu kan membab alternatif, apakah puasa atau fidyah. Fidyah itu bagi yang tidak mampu ya permanen. Nah, gitu kan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, kan pada orang-orang yang ya kalau berpuasa itu payah sekali ya kan begitu. Nah, fidyatun begitu asalnya kan begitu. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nur Aini yang menanyakan bagaimana hukumnya vaksin di bulan suci Ramadan. Vaksinasi nah, ya sekarang masih berlangsung kan, atau booster itu vaksin itu tidak berhubungan dengan taghdhiyah. Taghdhiyah itu memberikan makanan sehingga nambah kenyang, nambah kuat. Enggak, kalau vaksin itu justru setelah divaksin ya mungkin agak lemas, capek, agak pusing ya, demam sedikit kan begitu justru ya. Jadi ya, tidak ada unsur taghdhiyah vaksin itu. Lalu ya tidak melalui jauh
ya kan, tapi melalui tangan, kulit. Jadi tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya.